Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mendemokan bagaimana cara menginstal JWS TV Android. Untuk kali ini sudah versi ketiga ya. Jadi sudah versi atau revisi ketiga dengan penambahan, ada 4 penambahan di sini. Pertama adalah auto start ya. Jadi untuk JWS TV-nya sekarang sudah bisa auto start. Jadi jika mati lampu atau turun daya ya, turun tegangan, ketika hidup kembali maka aplikasi JWS TV-nya sudah bisa loading secara otomatis atau bisa disebut juga auto start ya. Jadi tanpa kita pilih-pilih aplikasi lagi atau membukanya secara manual. Oke, auto start yang pertama. Yang kedua adalah untuk delay waktu setelah azan sampai dengan iqomah. Yang sebelumnya itu adalah general ya, 5 waktu. Untuk revisi ketiga kali ini sudah kita bisa setting per waktu sholat ya. Jadi misalkan delaynya dari setelah azan sampai iqomah, untuk waktu subuh kita pengennya 2 menit saja, kita bisa setting di aplikasi JWS Clean-nya 2 menit. Begitu pula dengan zuhur, saya pengennya 5 menit misalkan, kita bisa setting 5 menit. Intinya kita bisa setting berbeda untuk setiap waktu, untuk masing-masing waktu sholatnya. Yang pertama itu auto start. Yang kedua adalah untuk delay ya, delay setelah azan sampai iqomah. Kemudian ada penambahan lafaz Allah dan lafaz Muhammad, bisa kita hidden atau bisa kita tampilkan ya. Jadi saya sediakan 2 tombol di JWS kliennya, nanti bisa ditampilkan atau kita sembunyikan untuk lafaz Allah-nya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah revisi untuk ada suara bip ya. Jadi ketika mau masuk waktu azan dan waktu iqomah, nah 10 detik terakhirnya itu nanti ada bip sebagai peringatan. Oke, jadi ada 4 revisi atau penambahan fitur ya. Sebenarnya bukan revisi karena yang lama tetap ada, kemudian kita tambahkan fitur-fitur yang baru. Oke, bagaimana cara installnya? Nah, tancapkan dulu USB flash disknya, kemudian di port USB 3.0-nya, kemudian kita buka. Ini berlaku untuk yang update dan install baru ya. Untuk yang tipe offline ini bisa untuk update dan install baru. Kemudian untuk yang online ini berlaku hanya untuk yang update saja ya. Oke, kita buka My File. Setelah dicolokkan untuk flash disknya, buka My File, kemudian pilih perangkat USB-nya. Kemudian kita cari folder atau file JWS TV-nya. Saya taruh di sini. Saya pakai yang offline. Oke, kita akan install atau update ya. Nah, untuk saat ini saya akan install baru. Oke, kita klik. Tunggu sebentar. Kemudian pilih install ya, pilih install. Kita tunggu sebentar, prosesnya tidak begitu lama sih ya. Jadi untuk versi 3 kali ini sudah ada fitur untuk auto start ya. Jadi kita tidak ketika mati lampu, kita tidak perlu membukanya secara manual ketika lampunya atau listriknya kembali. Kita tunggu proses instalasinya.
memakan waktu 2-3 menit ya kalau untuk instalasi aja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian ada pemberitahuan instalasi sudah selesai, aplikasi sudah terinstall. Kemudian kita down, kita jangan open dulu, kita down saja. Untuk yang tipe online ini bisa kita langsung open ya, cuman untuk yang offline kita down aja, kita jangan buka dulu. Kemudian kita keluar lagi, keluar ke menu utama, kemudian kita cabut flashdisknya ya. Kita cabut flashdisk, kemudian kita colokkan JWS clean ya, kita aktifkan untuk access point, maksudnya. Flashdisk kita cabut, kita ganti dengan masukkan access point. Oke, flashdisk sudah saya cabut, kemudian access point sudah saya colokkan. Kemudian kita cek untuk jaringan wifi-nya ya. Kita cek jaringan wifi-nya. Wifi kita konekkan untuk network internet wifi access point ya. Ini sudah tersambung. Oke, ya sudah tersambung. Kita kembali lagi. Sebenarnya nanti untuk access point dia tersambung secara otomatis ya. Ketika mati dan hidup juga dia langsung otomatis tersambung ke access point. Kemudian kita buka untuk aplikasi JWS TV-nya. Kita buka. Nanti ada permission ya. Jadi ada peringatan, atau bukan peringatan, dia permintaan untuk dapat aplikasi untuk dapat melakukan auto start. Nah, dia meminta izin ke perangkat Android-nya. Kita izinkan dulu, di sini masih not allowed, kita bikin allowed ya, atau diizinkan ya. Nah, ini penting kalau ingin aplikasinya melakukan auto start, ini penting harus kita allowed ya, atau kita izinkan di perangkat Android-nya. Nah, setelah ini kita tinggal keluar saja. Kita keluar, kemudian di sini kita klik lagi 2 kali. Nah, ini tampilan utama ketika baru pertama kali instalasi ya. Kita bisa setting di sini. Oke, bagian keduanya nanti. Oke, kita simulasikan dulu untuk auto startnya. Ini nanti saya matikan, kemudian saya nyalakan kembali. Oke, kita tunggu hasilnya. Ini sudah saya matikan, kemudian saya nyalakan kembali. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Rekomendasi untuk yang membeli JWS TV untuk aplikasinya saja, aplikasi dan access point saja. Jadi Android box yang digunakan adalah H96MAX ya, 2 GB 16 GB untuk internalnya. Ini yang sudah terbukti lancar saya pakai. Oke, sudah terbuka. Nanti kita tunggu 10-20 detik agar aplikasinya loading secara otomatis atau auto start.
Oke, jika tidak mau terbuka setelah lebih dari 20 detik kita tunggu ternyata tidak mau terbuka secara otomatis, kita cek di settingan ya. Kita cek di settingan, kemudian ke apps, kita cari yang spesial apps access, kita klik, kemudian pilih display over other apps, kemudian kita klik. Nah, di sini kita cari yang JWSTP dunia IoT. Nah, di sini terlihat bahwa perizinannya none ya, perizinannya none, kita izinkan. Dia masih not allowed tadi, kemudian kita kembali lagi. Oke, kemudian kita coba buka JWS dunia IoT nya. Setelah dibuka, kita akan tes kembali ya. Kita cabut adaptornya, kemudian kita masukkan lagi adaptornya. Oke, kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Jadi ketika JWSTP Androidnya tidak load secara otomatis setelah lebih dari 20-30 detik ya, maka kita coba cek di settingan untuk aplikasinya. Izinkan pada aplikasi berjalan di atas aplikasi lain. Oke, setelah sampai di sini kita tunggu 10-20 detik. Untuk WiFi, jika logonya sudah berwarna hijau, berarti access point sudah terhubung ya dengan Android box-nya. Nah, setelah tadi kita izinkan load, maka JWSTP dunia IoT-nya sudah load secara otomatis. Oke, sudah. Ketika sampai di sini kita tinggal setting saja. Kita tinggal menambahkan nama masjid, alamatnya, kemudian untuk label-label tambahannya, running text-nya, kemudian hal yang terpenting adalah latitude dan longitude. Oke, jadi latitude dan longitude itu adalah settingan waktu agar jam waktu sholatnya itu menyesuaikan daerah setempat. Baik, terima kasih untuk setting-setting di JWS kliennya kita buat dalam video berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.